Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga pada kali ini kabar anak sekalian semuanya, Pak Guru juga semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengulang karena sudah pernah dipelajari, sudah pernah Pak Guru suruh untuk mempelajari sendiri karena belajarnya kan online. Jadi pernah Pak Guru suruh belajar sendiri tentang kalimat syahadat. Sekarang Pak Guru tampilkan videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, pada bab ini kita akan mempelajari tentang bab 2, kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu ada dua. Kalau kalimatnya itu ada dua, disebut dengan syahadatain. Pak Guru ulang, syahadatain. Itu berarti kalimatnya ada dua. Syahadatain itu apa? Nanti dilanjut dengan keterangan berikutnya. Terima kasih. Jadi Pak Guru ulang lagi ya anak-anak. Kalau syahadat itu berarti satu, kalau syahadatain berarti syahadatnya ada dua. Kalau syahadatain itu berarti dua kalimat syahadat maksudnya. Nah, kita masuk pada arti syahadat sendiri itu apa? Arti syahadat sendiri itu adalah kesaksian atau perjanjian. Cuma kita lebih fokus pada kesaksian saja, lebih familiar, lebih sering kita dengar. Jadi Pak Guru ulang, syahadat itu bersaksi atau kesaksian. Nah, bersaksi akan apa? Karena kita sebagai orang Islam, biasanya masuk Islam itu bersyahadat dulu, baru dianggap Islam. Kalau tidak pernah syahadat, berarti bukan Islam. Dalam hal ini maksudnya kita bersaksi akan adanya Tuhan, Sang Pencipta, yaitu siapa? Yakni Tuhannya seorang Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bersaksi yang pertama. Bersaksi yang kedua itu apa? Yakni kita bersaksi akan adanya Nabi Muhammad. Nah, kita bersaksi Nabi Muhammad itu dalam hati kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan daripada Allah atau utusan perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sebagai manusia untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Jadi kalau kita yakin adanya Nabi Muhammad saja itu tidak cukup, tapi harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan. Nah, utusan itulah yang dinamakan dengan Rasul atau Nabi. Begitu. Jadi Rasul atau Nabi itu seorang laki-laki yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Itu namanya Rasul. Jadi Pak Guru ulang lagi, syahadatain itu maksudnya syahadatnya dua. Kalau syahadat saja itu satu. Nah, arti syahadat itu adalah kesaksian. Nah, Pak Guru ulang lagi. Nah, kita bersaksi apa? Dalam hal ini sebagai orang Islam kita bersaksi ada dua. Satu, bersaksi akan adanya Allah. Dua, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, utusan Allah itulah dinamakan Rasul atau Nabi. Masuk kepada pembagian syahadat setelah tadi diterangkan tentang pembagian syahadat. Ini kita lihat tulisannya, satu syahadat tauhid, dua syahadat rasul. Ya, bisa dilihat ya dalam gambar tulisannya asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya syahadat yang pertama, disebut syahadat tauhid. Lanjut, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu disebut syahadat
yang kedua, yakni syahadat Rasul. Pak Guru ulang lagi ya anak-anak. Syahadat yang pertama berarti kita bersaksi kepada akan adanya Allah. Ulangi, kita bersaksi akan adanya Allah. Satu, itu namanya syahadat tauhid. Dua, syahadat Rasul. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu namanya pembagian syahadat. Baik, berikut ini tentang gambar-gambar kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya menggunakan atau memakai kalimat syahadat. Gambar 1, bayi. Bayi biasanya kalau baru lahir dikasih didengarkan suara adzan. Biasanya bapaknya mengumandangkan adzan di sebelah samping telinganya bayi. Selanjutnya ada lagi gambar orang nikah. Orang nikah tentu penghulunya biasa menuntun atau mengajari sang pengantin membaca kalimat syahadat dulu. Sebelum melangsungkan akad nikah biasanya dibacakan atau diajak membaca kalimat syahadat. Itu penghulunya gambar tersebut. Ada lagi gambar orang adzan. Baik adzan maupun iqomah itu dalam kalimat tersebut ada kalimat syahadat. Ya, orang adzan dan iqomat pasti menggunakan kalimat syahadat. Jadi gambar-gambar 4 tersebut itu adalah gambar kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan kalimat syahadat. Oke, paham ya? Terima kasih. Demikian keterangan tentang materi kalimat syahadat atau syahadatain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik pada gurunya sendiri maupun bermanfaat bagi anak-anak yang ada di rumah. Tetap semangat ya, walaupun belajarnya jarak jauh. Terima kasih. Kurang lebihnya dari Pak Guru. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.